Soalan kedua, kalau ada ulama kita menulis kitab, lalu di kitab itu kok mengambil tauhid 3, ada tauhid 3 di situ. Ada kemungkinan, pertama, kemungkinan pada masa beliau tauhid 3 ini belum diriset secara mendalam. Karena riset ini yang macam ini baru belakangan, dulu tak ada. Para ulama yang membantah tauhid 3 Wahabi itu mulai dari Syekh Yusuf Ad-Dajwi, ulama Mesir. Kemudian ada ulama Mekah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani, ya. Kemudian ulama-ulama, kemudian sebelumnya Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, itu memang risetnya tidak sampai mendalam macam ini. Ini ulama modern yang mendalam, lebih mendalam lagi. Jadi kemungkinan pertama macam itu. Kemungkinan kedua, kemungkinan beliau memang tinggal atau duduk di Saudi. Karena duduk di sana mungkin akhirnya dimasukkan. Walaupun sebenarnya beliau tidak mengharamkan, tidak mensyirikkan tauhid tawassul istighatsah. Memang sebagian ulama kita ini dari dulu memang ada yang menjaga diri, menjaga diri dengan kerajaan. Ini contoh ya, ulama ahlus sunnah masyrik timur, ulama ahlus sunnah yang hidup di kerajaan daulah Abbasiyah, itu kalau menulis akidah berbeza dengan ulama ahlus sunnah yang hidup di Andalus. Kalau ulama ahlus sunnah yang hidup di Bani Abbasiyah, di kitab-kitab aqaid biasanya ada bab tentang ta'zimu ahlil bait, bab mengagungkan ahlul bait, keluarga Nabi SAW. Tapi kalau ulama yang hidup di Andalus ini kan yang menjadi sultan, raja, itu kan Bani Umayyah, tak ada bab tentang ahlul bait. Karena Bani Umayyah musuhnya ahlul bait itu. Memang ada macam itu. Kemudian ahli sejarah juga begitu, ahli sejarah ahlus sunnah yang hidup pada masa sultannya menganut faham Syiah, itu macam menjaga aman, menjaga diri. Misalnya Imam Ibnul Athir Al-Jazari menulis kitab bertajuk Al-Kamil Fit Tarikh. Dalam Al-Kamil itu kalau menyebut sejarah ulama Syiah itu disebut agak panjang biografinya. Tapi kalau ulama Ahlus Sunnah disebut pendek-pendek. Mengapa? Ternyata ketika ngarang, kerajaan waktu itu ikut Syiah. Jadi beliau jaga aman. Nah, yang semacam ini kadang terjadi di kalangan ulama kita. Kita macam mana? Ya kalau salah ya kita ikut yang benar. Imam Syafi'i berbeza dengan gurunya Imam Maliki dalam banyak perkara. Kata Imam Ar-Razi, kok berani Imam Syafi'i berbeza dengan gurunya Imam Maliki? Lalu kata Imam Ar-Razi dalam Manaqibul Imam Asy-Syafi'i, jadi Aristoteles itu berbeza dengan gurunya Plato ya. Ketika ditanya, apa kata Aristoteles? Saya mencintai guru saya, tapi kebenaran juga dicintai guru saya, dan saya lebih mencintai kebenaran, karena kebenaran tidak ada musuhnya. Jadi kalau itu ya memang salah, ya kita doakan muallif almarhum diampuni oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah di akhirat. Kita ikut yang benar. Kalau ada baba atau tuh guru di sini ya mengajar tauhid 3, mungkin digantilah mengajar sifat 20 aja itu. Karena itu yang selamat. Ini mungkin Babali ya yang komentar, bukan saya. Wallahu a'lam.